Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan bab baru, yaitu mengenai sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, langsung saja ya nak. Adapun subbahasan yang perlu kita ketahui adalah kedudukan dua garis sebidang. Nah, kita pahami bahwasanya ada tiga macam kedudukan atau tiga jenis kedudukan dua garis sebidang. Nah, yang pertama itu adalah dua garis berpotongan. Nah, di sini Ibu memiliki dua garis, yaitu garis G dan L. Maaf, Ibu kelupaan menambahkan L di sini. Nanti buat anak-anak Ibu yang mencatat di buku catatan, jangan lupa buat di sini ada garis, ada huruf L-nya ya. Ini adalah garis G dan ini adalah garis L. Nah, seperti penjelasannya bahwasanya garis G dan L berpotongan pada titik P. Nah, garis G dan L ini berpotongan tepat pada titik P. Ya. Jadi ini memiliki satu titik potong, yaitu titik potong P. Adapun kedudukan dua garis sebidang yang kedua adalah dua garis sejajar. Nah, ini gambarnya. Ibu memiliki dua garis, yaitu garis G dan garis L. Mereka berdiri sendirinya gitu. Masing-masing ya, G dan L secara terpisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya garis G dan L tidak memiliki titik potong, ya, karena mereka masing-masing secara berpisah. Oke, yang ketiga adalah dua garis berimpit. Nah, ini gambarnya. Nah, ini sebenarnya ada dua garis ya, yaitu garis G dan L. Itu saling berhimpit sehingga terlihat satu garis, nak. Jadi itu ada dua garis yang berimpit. Nah, maka apabila garis G dan L itu berimpit, mereka memiliki lebih dari satu titik potong, ya, sehingga G sama dengan L. Paham ya? Baiklah, untuk subbahasan selanjutnya adalah sudut-sudut pada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, di sini kita menemukan 5 hubungan dua sudut ya. Jadi yang pertama itu adalah dua sudut sehadap. Perhatikan gambarnya. Di sini ada dua sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Nah, sama-sama sehadap ya, menghadap sebelah kanan lah. Kemudian besar sudutnya itu masih sama, karena sama-sama 90 derajat. Ini adalah sudut siku-siku ya. Sehingga besar sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B. Paham ya? Yang dimaksud dengan dua sudut sehadap. Seperti inilah gambarnya. Sama-sama menghadap sebelah kanan. Gitu. Perhatikan posisi sudutnya. Kan sama ya, sehadap. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, dua sudut dalam berseberangan atau kita singkat dengan SDB. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan yang mana dikatakan daerah dalam. Nah, daerah dalam itu nak, ini sudut yang dibatasi oleh dua garis sejajar. Jadi ini adalah disebut dengan sudut dalam. Nah, kemudian perhatikan kembali apa yang dipintanya dah. Jadi itu dua sudut dalam berseberangan. Jadi ini di dalam, namun mereka berseberangan. Yang mana itu? Yaitu ini kita sebut dengan area sudut A. Ini area sudut B, ya. Jadi dua sudut dalam berseberangan itu yaitu A2 sama dengan sudut B4. Sama-sama berada di sudut dalam dan berseberangan. Sehingga besar sudut dari A2 sama dengan sudut B4. Selanjutnya itu adalah yang mana lagi? Sudut A3 sama dengan sudut B1. Sama-sama sudut dalam dan berseberangan. A3
sudut A3 sama dengan sudut B1, sudut A2 sama dengan sudut B4. Ini ya penjelasannya. Jadi itu besar sudutnya sama besar, Nak. Jadi antara sudut A2 sama dengan sudut B4. Sudut A3 sama dengan sudut B1. Itu dua sudut dalam berseberangan yang sudutnya sama besar. Selanjutnya yang ketiga adalah dua sudut luar berseberangan. Nah, untuk sudut luar itu yang mana? Daerahnya ini. Inilah yang dimaksud dengan sudut luar. Nah, yang mana sudutnya itu? Jadi, sudut A1 sama dengan sudut B3. Sama-sama di luar dan saling berseberangan. Oke, kemudian selanjutnya sudut A4 sama dengan sudut B2. Sama-sama di luar sudutnya, kemudian berseberangan. Dan besar sudutnya juga sama besar. Dan yang keempat adalah dua sudut dalam sepihak, atau kita singkat dengan SDS. Yang mana dimaksud dengan dua sudut dalam sepihak? Fokus di area sudut dalam. Jadi itu A2 ditambah B1 itu sama dengan besar sudutnya adalah 180 derajat. Inilah yang dimaksud dengan sudut sepihak, Nak. Mereka di sudut yang sepihak. Kemudian sudut A3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat juga, gitu ya, sama-sama dalam dan sepihak. Yang terakhir, ini adalah hubungan dua sudut, yaitu dua sudut luar sepihak. Lihat posisi yang di luar, sudut di luar. Berarti A1 ditambah B2 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Karena ini merupakan pelurus ya, Nak. Nah, sepihak dia. Jadi maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Posisinya di luar dan sepihak. Oke, sudut A1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sampai di sini paham ya? Membedakan yang mana dia dua sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, berikut ini ada contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu memiliki dua daerah sudut, yaitu sudut A dan sudut B. Kemudian dipotong dengan memiliki dua garis, yaitu garis G dan L yang dipotong, garis K. Nah, jadi di sini soalnya berdasarkan gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali, berarti yang bukan ya. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan di bawah ini benar, kecuali. Nah, kita perhatikan dulu. Benar nggak ya sudut A1 dan sudut B1 sehadap? Perhatikan, sudut A1 dan sudut B1 sehadap. Benar ya? Sudut A1 dan B1 itu sehadap. Ya. Tapi kalau dimintanya sudut A1 dan sudut B1 sehadap dalam, salah, karena yang benar adalah sudut A4 dan sudut B1. Tapi karena di sini dia fokus hanya untuk sehadap, berarti benar. Sudut A1 dan sudut B1 sehadap. Ya, fokus di situ. Fokus di kata sehadapnya saja. Tapi kalau misalnya dipinta sudut A1 dan sudut B1 sehadap luar, jawabannya bukan ini. Seharusnya sudut A1 dan sudut B4. Karena sama-sama di area
daerah sudut luar. Ya, ini berarti benar ya. A, fokus di sehadapnya saja. Kemudian untuk opsi B, A3 dan sudut A3 ini tolong ya dibuat sudut ya. Sudut A3 dan sudut B1 sudut dalam berseberangan. Perhatikan, sudut A3 dan sudut B1 merupakan sudut dalam berseberangan. Benar ya, karena mereka berada di sudut dalam dan berseberangan. Kita centang, benar. Selanjutnya, sudut A2 dan sudut B4 merupakan sudut luar sepihak. Kita buktikan. Sudut A4 dan sudut B4 sudut luar sepihak. Salah ya, karena A4 ini sudut A2 dan B4 itu katanya sudut luar sepihak. Nah, jadi ini kan A2 dan B4 ini merupakan adalah sudut luar berseberangan, nak. Jadi salah ya. Sudut A2 dan sudut B4 ini merupakan sudut luar, sama-sama di luar, namun mereka berseberangan. Nah, kalau misalkan yang dimaksud dengan sudut luar sepihak itu apa? Contohnya, sudut A1 dan sudut B4. Sudut A2 dan sudut B3. Itulah yang dikatakan sudut luar sepihak. Sehingga C ini sudah salah ya. Nah, yang D, benar nggak ya? Sudut A1 dan B3 merupakan sudut luar berseberangan. Perhatikan, sudut A1 ini dia, dan B3 ini dia. Merupakan sudut luar berseberangan. Benar ya, nak? Mereka sama-sama sudut yang di luar dan berseberangan, sehingga D juga benar. Jadi di sini pernyataan yang salah adalah jawabannya C. Sampai di sini paham ya? Makanya sebelum untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar sepihak, sudut luar berseberangan, sehingga kalian mudah untuk menentukan pernyataannya. Soal nomor 2. Pada gambar berikut, ABCD adalah persegi panjang. ABCD adalah persegi panjang ya. ABCD. P dan Q masing-masing titik tengah garis. A, Q, P, C, titik tengah garis, A, B, dan D, C, D. Oke. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, perhatikan, opsi yang pertama, AP sejajar sama dengan garis QC. AP sejajar sama dengan garis QC. Benar ya? Ini sejajar dan sama dengan QC. Kemudian AQ sejajar sama dengan PC. Benar ya? Jadi ini sejajar dan sama garisnya dengan si PC. Kemudian untuk yang C, AQ dan PC, jarak AQ tidak sama dengan jarak PC. Jadi, jarak AQ dan jarak PC itu, nak, itu sama jaraknya. Sehingga di sini sebenarnya jarak AQ sama dengan jarak PC, ya.
Oke, kita kunci ini salah. Kemudian yang D, jarak PQ sama dengan jarak BC. Sama. Jadi ini nanti ketika kita tegakkan, kita tegak lurus seperti ini, dia akan memiliki ukuran jarak yang sama dengan BC. Ya, sebenarnya ini adalah kalau misalkan ini kita buang, kita pisah, sebenarnya ini bukan sudut siku-siku ya sebenarnya, tapi ini adalah sudut sama sisi, sehingga sisi PQ, PB, dan BC ini memiliki jarak sisi yang sama ya, bisa dipahami ya nak, sehingga jawabannya adalah C. Jadi ini yang salah. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, sebelum kita mengerjakan ini, kita pahami dulu hubungan antara dua sudut. Nah, yang pertama itu adalah dua sudut pelurus, atau kita sebut dengan suplemen. Nah, ini beginilah bentuk gambarnya. Setiap ada soal yang berbentuk gambar seperti ini, itu disebut dengan sudut pelurus ya. Ini dia, sudut pelurus. Yaitu ada sudut alfa dan sudut beta. Nah, ketika sudut alfa ditambah sudut beta itu menghasilkan 180 derajat. Ini kan setengah lingkaran kan? Nih, kalau kita buat lingkaran di sini. Jadi itu makanya di sini sifatnya adalah sudut alfa dan ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat. Kemudian dua sudut berpenyiku atau komplemen. Nah, ini adalah ini kalau kita perhatikan ini adalah sudut siku-siku. Jadi ini terdiri dari dua sudut, yaitu sudut alfa dan sudut beta. Nah, ketika dijumlahkan sudut alfa ditambah sudut beta itu menghasilkan 90 derajat. Karena besar sudut dari sudut siku-siku adalah 90 derajat. Yang ketiga, dua sudut bertolak belakang. Nah, sudut alfa ini bertolak belakang dengan sudut beta. Namun mereka memiliki besar sudut yang sama, sehingga sudut alfa sama dengan sudut beta. Oke, perhatikan soal yang di bawah. Nah, Ibu, ini ada gambar bahwasanya sudut dari ADC itu besarnya 2x tambah 5 derajat. Kemudian besar dari sudut DCB atau BDC itu adalah 57 derajat. Nah, sehingga pertanyaannya adalah nilai X pada gambar di atas adalah kita mencari nilai X ini. Nah, kita lihat dulu, ini merupakan sudut apa? Sudut pelurus ya, sehingga rumusnya itu adalah sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 180 derajat. Nah, ini opsinya. Jawab. Kita jumlahkan sudut ADC ditambah sudut BDC. Nih, ini sudut si ADC ditambah sudut BDC 57 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, 2x turun. 5 derajat ditambah 57 derajat. Hasilnya berapa? 62 derajat ya. Bisa dijumlahkan ya, karena mereka sama-sama derajat. Ini 62 derajat. Oke, sama dengan 180 derajat. Dah, turunkan 2x. Nah, 62 derajat ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga yang awalnya positif akan berubah menjadi negatif. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 62 derajat. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 62 derajat, berapa hasilnya? 118 derajat. X 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga membentuk pembagian 118 derajat dibagi 2, hasilnya X sama dengan 59 derajat. Jadi untuk nilai X ini
adalah 59 derajat. Kalau kalian ingin mencari tahu berapa besar sudut dari ADC, cukup nanti kalian mensubstitusikan nilai X ini. Berarti 2 dikali 59 ditambah 5 derajat. Itulah hasil dari sudut ADC. Ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sudut PQS besarnya adalah 3X dan sudut QTR atau RQT itu 2X dan besar sudut dari QTS itu adalah 90 derajat ya. Nah, ini yang merupakan sudut apa sudut berpelurus atau suplemen. Nah, jadi kita menggunakan rumus. Ini ada tiga sudut nih, sudut PQS ditambah sudut QTR ditambah sudut QTS menghasilkan 180 derajat ya, disesuaikan dengan rumus sebelumnya. Karena ini merupakan sudut berpelurus. Oke, nah QTS ini merupakan sudut siku-siku. Nah, jadi dia besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita jumlahkan dulu sudut PQS dengan sudut QTR 2X. Berarti 3X ditambah 2X sama dengan 90 derajat. Kita ingin mencari tahu berapa nilai dari X dulu. Berapa nilai si X ini? Agar kita tahu berapa besar dari sudut PQS. Kan di sini masih dalam bentuk 3X gitu kan. Jadi kita cari tahu dulu berapa nilai si X. Rumusnya seperti ini. Kita jumlahkan 3X tambah 2X sama dengan 90 derajat. Ya, ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke. 5X kan 3X tambah 2X, 5X sama dengan 90 derajat. X turunkan X, ini 90 dibagi 5 ya sebenarnya. 90 dibagi 5 sama dengan 18 derajat X. Jadi X sama dengan 18 derajat. Nah, untuk mengetahui sudut PQS yang 3X ini, kita substitusikan. Nilai X ini adalah 18 derajat. Sehingga 3 dikali 18 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, jadi besar dari sudut PQS ini adalah 54 derajat. Jadi kalau misalnya ditanya besar sudut dari QTR ini berapa? 2 dikali 18. Hasilnya berapa? 36 derajat. Itulah untuk mencari besar sudut PQS-nya. Selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut ABD adalah, kita ingin mencari besar dari sudut ABD ya. Jadi ini sudah diketahui ya bahwasanya sudut ABD itu besarnya dalam bentuk aljabar seperti ini ya, 2X tambah 8 derajat. Kemudian besar dari sudut CBD itu adalah X tambah 13 derajat. Oke. Nah, ini adalah sudut apa Perhatikan gambarnya. Ini seperti sudut ini ya. Dia merupakan dua sudut berpenyiku atau komplemen. Jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, jadi di sini kita jumlahkan sudut ABD ditambah sudut CBD, yaitu 2X tambah 8 derajat ditambah X tambah 13 derajat sama dengan 90 derajat, karena ini merupakan sudut berpenyiku. Yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita jumlahkan. 2X ditambah X, 3X. 8 derajat ditambah 13 derajat. Oh ya, di sini hasilnya 21 ya. 3X ditambah 21 derajat. Sama dengan 90 derajat. Oke, 3X. Tadi di sini 21 kan, kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya positif akan berubah menjadi negatif. Berarti 90 dikurang 21 derajat
sama dengan 9. X 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Ini 69 ya. 69. Jangan lupa ya, ini 69. Jadi X sama dengan 69 per 3. Sehingga 69 dibagi 3 sama dengan X sama dengan 23 derajat. Nah, karena di sini yang ditanya adalah sebesar sudut dari ABD, kita sudah mengetahui nih, X itu berapa? X itu sama dengan 23 derajat. Cukup kalian substitusikan nilai X ke 2X tambah 8. Nih. Jadi kita ganti X-nya itu sama dengan 23. 2 dikali 23 derajat ditambah 8 sama dengan 46 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 54 derajat. Paham ya? Jangan lupa, nah ini sebenarnya 3X tambah 21 derajat. Kemudian ini 90 dikurang 21 derajat, itu hasilnya 69 derajat ya. Dan soal terakhir, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah sudut yang bertolak belakang. Nih. Jadi, antara sudut alfa dan sudut beta itu bertolak belakang. Ya. Jadi, kita menggunakan rumus apa? Kita balik kembali nih. Kita menggunakan rumus seperti ini, bahwasanya sudut alfa sama dengan sudut beta. Sehingga di sini kita cuma disuruh untuk mencari nilai X. Ingat tadi rumusnya, sudut alfa sama dengan sudut beta. Jadi boleh ataupun sudut beta sama dengan sudut alfa. Boleh seperti itu ya. Jadi sudut beta berapa? 3X kurang 5 derajat. Sama dengan sudut alfa berapa? 82 derajat. Nah, 3X kurang 5 derajat. 3X tetap di sini. Karena ini 5 derajat sama dengan sejenis dengan 80 derajat, maka kita pindahkan ke ruas kanan yang awalnya negatif akan berubah menjadi positif. Sehingga 3X sama dengan 82 derajat ditambah 5 derajat. Nah, ini sama dengan 87 derajat. 3X sama dengan 80 derajat. X sama dengan, kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan, jadi pembagian. 87 derajat dibagi 3. X sama dengan 29 derajat. Nah, itulah cara mencari hubungan antara dua sudut ya. Jadi ini beberapa soal-soal yang berkenaan dengan hubungan antara dua sudut. Kita fokus melihat dari gambarnya sehingga kita menemukan sifat-sifatnya. Nah, seperti yang ada di contoh soal 3. Ini Ibu beri triknya ataupun tipsnya, rumus dari penyelesaian hubungan antara dua sudut. Baiklah anak ibu semua, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jadi nak, di beberapa soal ini akan masuk ke dalam ujian ya. Untuk ujian UASnya nanti itu seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita akan UAS ya pada Senin depan sudah dimulai. Jadi hari Rabu itu masuk UAS matematika. Ibu akan mengambil soal-soal dari soal MIT, soal ujian bulan April, dan beberapa soal dari pembahasan soal ini. Pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang dua garis ya, sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Bagi yang anak-anak ibu yang kurang mengerti atau masih belum paham, boleh ditanyakan ya melalui WA pribadi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.